Warga di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur digegerkan dengan temuan jasad seorang pria yang dicor di saluran pembuangan bangunan atau ruko pada Rabu 26 Februari. Korban berinisial JS, 69 tahun, merupakan pemilik gedung ruko tersebut. Ia ditemukan tewas dalam kondisi dicor di saluran air belakang rukonya. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan korban tewas akibat dibunuh atau dianiaya. Polisi pun sudah menangkap terduga pelaku berinisial ZA, 35 tahun. Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto mengatakan korban mayat dicor sendiri merupakan pemilik gedung yang tengah direnovasi tersebut. Korban diduga sudah tewas selama 2 hari dan dikerumuni lalat sebelum dicor oleh pelaku. Penemuan ini didasari adanya keluarga yang melapor kehilangan orang, sehingga hasil penyelidikan diketahui jasad korban berada di lokasi. Proses evakuasi jenazah korban dilakukan dengan bantuan tim pemadam kebakaran, mengingat kondisi semen yang sudah mengeras. Untuk proses evakuasi jasad korban yang dicor tadi seperti apa, Pak? Ya, tadi kita jadi meluncur dari kantor Sudin Pemadam Kebakaran Rawamangun. Jadi kita dapatkan laporan bahwasanya ada penemuan mayat yang dicor di dalam. Langsung kita untuk tahap pertama tadi kita luncurkan dari sektor Pulau Gadung. Namun dari sektor Pulau Gadung membutuhkan peralatan yang lebih lengkap, jadi kita dari Gadung luncur. Nah, untuk evakuasi sendiri tadi kita terkendala masalah tadi kan korban itu kan ternyata dicor tuh, ya kan? Dicor, kita jadi membutuhkan peralatan yang lebih memadai untuk pembongkarannya. Untuk alat-alat yang digunakan apa, Pak? Tadi kita menggunakan PRT secara manual, ada godam dan juga ada jackhammer yang menggunakan tenaga listrik. Tapi coran itu cukup tebal, Pak? Corannya sebenarnya nggak terlalu tebal, cuman dia hanya dilapisi dengan hebel. Jadi ya nggak terlalu sulit lah untuk membongkarnya. Gitu. Polres Metro Jakarta Timur menangkap terduga pelaku pembunuhan pemilik toko yang ditemukan dicor di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berinisial ZA, 35 tahun, ditangkap pada Rabu sore 26 Februari setelah dilakukan pelacakan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. ZA adalah seorang kuli yang bekerja di proyek renovasi ruko tersebut. Kapolres Metro Jakarta Timur Nicholas Lilipali mengungkapkan istri korban melaporkan kehilangan suaminya pada 24 Februari lalu. Ini dipicu karena terduga pelaku berinisial ZA sakit hati sehingga diduga membunuh korban S. Kejadian bermula pada 16 Februari saat korban datang ke proyek renovasi tokonya karena tukang atau pekerjanya bekerja. Terduga pelaku adalah seorang kuli yang bekerja di proyek renovasi tersebut dan bertugas menjaga lokasi. Saat itu, korban mengajak terduga pelaku melapor ke Polres Metro Jakarta Timur terkait indikasi pemberian peralatan proyek oleh karyawan. Namun terduga pelaku menolak ajakan tersebut dan memintanya sebesar Rp900.000 hingga memicu amarah korban. Kapolres menambahkan bahwa korban yang marah lantas menganiaya terduga pelaku di dalam toko. Dia menampar terduga pelaku. Selanjutnya, dia memukul dan akhirnya terduga pelaku menangkis dan mendorong sehingga korban terjatuh. Akibat insiden tersebut, terduga pelaku yang sudah naik pitam membalas perbuatan korban hingga berujung maut. Insiden tersebut korban dipukul dan ditimpa menggunakan sebuah batu hingga dinyatakan meninggal dunia di dalam tokonya. Kemudian pada 18 Februari, terduga pelaku memastikan korban telah meninggal dan menyeret korban dan menaruhnya di saluran air, kemudian ditutup dengan semen dan batu bata. Saat pelaku telah ditangkap penyidik Polres Metro Jakarta Timur. Sementara
Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Untuk proses evakuasi jasad korban yang dicor tadi seperti apa, Pak? Ya, tadi kita jadi meluncur dari kantor unit pemadam kebakaran Romangun. Tadi kita dapatkan laporan bahwasanya ada penemuan mayat yang di dalam. Langsung kita untuk tahap pertama tadi kita luncurkan dari sektor Pulau Gadung. Namun dari sektor Pulau Gadung membutuhkan peralatan yang lebih lengkap, jadi kita dari Gadung luncur. Nah, untuk evakuasi sendiri tadi kita terkendala masalah tadi kan korban itu kan ternyata dicor tuh, ya kan? Dicor, kita jadi membutuhkan peralatan yang lebih memadai untuk pembongkarannya. Untuk alat-alat yang digunakan apa, Pak? Tadi kita menggunakan PRT secara manual, ada godam dan juga ada jackhammer yang menggunakan tenaga listrik. Tapi coran itu cukup tebal, Pak. Corannya sebenarnya nggak terlalu tebal, cuman dia hanya dilapisi dengan hebel. Jadi ya nggak terlalu sulit lah untuk membongkarnya. Gitu. JS, pemilik ruko di Rawamangun, ditemukan tewas di dalam tokonya setelah dilaporkan menghilang sejak 16 Februari lalu. Keluarga korban sempat melapor kehilangan tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur pada 23 Februari 2025. Lokasi penemuan mayat JS ini terjadi di lokasi yang sebelumnya juga pernah ditemukan kerangka tengkorak pada 13 Oktober 2024. Saat itu Kapolsek Pulau Gadung, Komisaris Suroto menjelaskan bahwa bangunan tempat penemuan kerangka diduga manusia itu sudah kosong selama 3 tahun. Penemuan kerangka tersebut terjadi sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu saksi bernama Abdul Jalil, 54 tahun, mendatangi lokasi bersama pemilik bangunan. Setelah itu pemilik menghubungi petugas PLN bernama Endri Suryono untuk mengecek aliran listrik di bangunan tersebut. Ketika mengecek bangunan di bagian belakang, Endri Suryono melihat adanya tengkorak atau kerangka yang diduga mirip manusia. Kerangka tersebut terdiri dari tengkorak kepala manusia, tulang tangan, tulang kaki, dan badan. Ia kemudian memanggil Abdul Jalil untuk memastikan temuan itu. Namun hingga saat ini kasus tersebut belum terungkap. Kendati demikian, Nicholas memastikan penemuan kerangka tersebut tidak berkaitan dengan pembunuhan pemilik toko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.